Siang saudara terkasih dalam Yesus, kita pada akhir pekan ini akan mengakhiri hari-hari kita sepanjang satu pekan. Dan biarlah apa yang kita kerjakan menjadi sukacita dan berkat dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang selalu membekali, menyegarkan dan menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Nahum 1 ayat 3. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, nada mopop muruk ni Tuhan, lobi do kuaso di sia, jadi sangat ise namar salah nada di palua ia sian uhum nia. Sangana di dia Tuhan merdalan, di sido roh hali suksu, jana abuan nipat nia do ombun. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita dihadapkan dengan seorang yang besar, seorang yang memiliki pangkat yang tinggi, bagaimana respon kita? Pasti yang bersangkutan adalah memiliki otoritas yang tinggi untuk segala sesuatu, dan bahkan sering menjadi tergoda untuk menjadi otoriter. Sehingga melalui pangkat dan keadaan manusia sering menjadi digambarkan semakin tinggi jabatan atau pangkat seseorang, maka dia akan semakin jauh daripada orang di sekitarnya. Dia akan menjadi dengan sesuka hatinya melakukan sesuatu. Namun itu adalah bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagi orang yang mengenal Tuhan, yang pasti dia akan meniru ataupun meneladani Tuhan di dalam segala sikap hidupnya. Bagaimanakah Tuhan? Pada firman Tuhan dalam Nahum 1 ini dikatakan bahwa Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Artinya Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Artinya di dalam kuasa yang dimiliki Allah, kebesaran yang dimiliki Allah, dia itu sebenarnya adalah panjang sabar, menunggu pertobatan daripada orang yang dikasihinya. Allah tidak menjadi menggunakan otoritasnya dalam menghukum manusia dengan sesuka hatinya. Namun Tuhan membuat sebuah kesabaran dalam dirinya sehingga menanti pertobatan. Namun di dalam kesabaran Allah jelas juga dikatakan pada firman Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum orang yang bersalah. Kesalahan orang bersalah ditunggu untuk pertobatan. Namun apabila tidak menjadi bertobat, maka Tuhan itu akan memberikan penghukuman bagi orang yang tidak mengubah hatinya. Firman ini mengingatkan kita bahwa meskipun Allah itu dahsyat, luar biasa, dan memiliki segala sesuatu, namun Allah membuat sebuah sikap penyabar, menunggu pertobatan. Meskipun di dalam kesabaran Allah itu perlu juga kita sadari bahwa Allah akan menghukum manusia sesuai dengan dosa dan pelanggaran yang diperbuatnya. Oleh karena itu kesabaran Allah menjadi kesempatan bagi kita untuk mengubah diri. Kebesaran Allah yang sabar tersebut menjadi sebuah kesempatan bagi kita, momen terbaik bagi kita agar menjadi mengubah dan memperbaharui diri di dalam setiap saat. Saudara terkasih, saat ini adalah saat-saat kasih karunia yang diberikan Allah bagi kita untuk tetap semakin dekat dengan Allah, semakin akrab dengan Tuhan di dalam segala sikap dan perbuatan kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui firman ini kita dituntun dan diingatkan agar menjadi tetap mengubah diri dan di dalam kesabaran Allah tersebut untuk menanti pertobatan dalam kehidupan kita menjadi sebuah kesempatan untuk kita
menjadi datang kepadanya, mengubah diri, mengubah sikap dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tak ada seorang pun yang mengetahui persis hati kita, namun kita mengetahui dengan persis. Mari semakin dekat, mengubah diri, semakin akrab dengan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat tersebut. Keluar biasaan Tuhan dikatakan ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Artinya Tuhan mengatasi segala sesuatu dan mampu menghadapi segala sesuatu, dan awan adalah debu dan kakinya. Awan itu hanya sebuah kecil daripada Allah. Oleh karena itu kebesaran Allah, kedahsyatan Allah menuntun pertobatan bagi kehidupan kita. Dan pada saat ini adalah waktunya untuk menjadi semakin dekat. Ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Ketika kita bangun pagi, kita masih bernapas, dan di dalam sehari-hari kita masih mendapatkan kehidupan. Mari gunakan waktu untuk menjadi semakin dekat kepada Allah, untuk menjadi semakin memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat. Namun meskipun di dalam kebesaran dan kedahsyatannya, Tuhan sabar menanti pertobatan. Karena hukuman pasti Tuhan nyatakan bagi orang yang tidak mengubah hati dan kehidupannya. Jadikan kami menjadi pelaku firman sehingga kami memperoleh kasih karunia Tuhan. Hamba juga berdoa, berkati setiap usaha dan pekerjaan, rumah tangga dan kehidupan umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka hidupi, dan apa yang mereka perankan sepanjang satu pekan yang sudah kami jalani menjadi berkat dan sukacita. Hamba berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, tuntun setiap orang untuk menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Dalam Kristus Yesus hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.